tentang modul 3 KB 4 tentang generasi Z dan Alpha. Definisi generasi Z dan Alpha. Generasi Z lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Dan dikenal dengan ketergantungan mereka pada perangkat digital. Generasi Z ini tumbuh bersama teknologi digital yang berkembang pesat, sehingga mereka cenderung pemahir teknologi, mandiri dan kritis. Mereka lebih mudah mengakses informasi melalui internet dan seringkali lebih nyaman belajar melalui media digital. Misalnya, metode pembelajaran berbasis aplikasi atau learning cocok untuk mereka karena fleksibilitas dan kemudahan akses. Sementara generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010. Kedua generasi ini sangat akrab dengan teknologi dan internet. Generasi Alpha, generasi yang mulai mengenal teknologi sejak balita, memiliki ketergantungan tinggi pada perangkat teknologi dan visual. Mereka cenderung belajar lebih cepat menggunakan media interaktif seperti video edukasi atau game edukasi, karena sudah terbiasa dengan layar sejak dini. Dalam pendidikan, metode pembelajaran berbasis virtual reality bisa sangat menarik bagi Gen Alpha karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan materi pelajaran secara virtual dan dimensi. Teknologi yang telah dipelajari pada generasi ini dapat kita ambil secara positif maupun negatif. Positifnya, kebanyakan anak sudah dapat mengaplikasikan penggunaan internet dalam pembelajaran seperti mencari contoh-contoh soal untuk dilatih, melatih diri secara audiovisual dengan mendengarkan pembelajaran dalam internet, dan dapat meningkatkan percaya diri anak dengan public speaking di depan kamera dan menyebarkan hasilnya di media sosial tertentu. Contoh negatifnya yaitu anak-anak tidak dapat membatasi diri dalam menggunakan gadget, sehingga dia lupa dengan kewajibannya sebagai seorang murid. Contohnya, seorang anak dari generasi Z mengandalkan perangkat mobile dan internet untuk menyelesaikan tugas sekolah, seperti mencari informasi di YouTube atau menggunakan aplikasi pembelajaran lainnya. Yang kedua, karakteristik generasi Z dan Alpha. Karakteristik utama mereka meliputi multitasking, ketergantungan pada internet, pemikiran kritis, dan kebutuhan akan kebebasan berekspresi. Mereka juga mudah beradaptasi dengan dunia digital dan seringkali lebih ahli dalam teknologi daripada guru mereka. Yang ketiga, contoh dari karakteristik generasi Z dan Alpha. Contohnya, seorang siswa dari generasi Alpha dapat dengan mudah menggunakan aplikasi untuk tugas sekolah dan sering lebih paham teknologi dibanding gurunya, sehingga guru perlu menyesuaikan metode pembelajarannya. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Untuk generasi Z dan Alpha, strategi pembelajaran yang disarankan meliputi pengembangan host, memberikan kebebasan berekspresi, mengembangkan karakter, mengeksplorasi minat dan bakat, serta menggunakan media digital. Contohnya, guru menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan pemikiran kritis pada siswa.
memberi kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan memanfaatkan platform digital untuk sumber belajar tambahan. Dari modul ini menekankan pentingnya adaptasi metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik generasi digital ini agar pembelajaran lebih efektif dan menarik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.